Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran semester 1 yang kemarin, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa kepada ketua kelas, disilahkan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, masya Allah, Allahu Akbar, SMK Islam. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Cek kerapian terlebih dahulu. Oke, kalau sudah rapi silahkan untuk toleh ke kanan kiri itu bisa membersihkan di sekitarnya. Oke, bagaimana? Alhamdulillah, karena kebersihan atau bersih adalah sebagian dari iman. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian iman. Apakah semua hadir pada pagi hari ini? Hadir. Oke, silakan. Muhammad Zulha. Ya. Silakan yang lain. Hadir. Ya. Khairi hadir. Oke, selanjutnya. Erik hadir. Ya. Muhammad Al-Fatih hadir. Oke, selanjutnya. hadir. Ya. Muhammad Rohil hadir. Ya. Maulana hadir. Ruki Azizah Minul Rizki hadir. Oke, ya, selanjutnya. Muhammad Fadli hadir. Ya. Muhammad Hasan Baza hadir. Kita sudah hadir. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah hadir, terima kasih. Selanjutnya adalah sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Pak Gofur akan memberikan satu pertanyaan 2 sampai dengan 3 yang nantinya nanti bebas dijawab siapa saja. Adapun pertanyaan yang pertama adalah, apa pengertian zina secara bahasa? Anak-anak sekalian ya, silakan yang bisa. Zina secara bahasa yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oke, tepuk tangan, jawabannya luar biasa. Selanjutnya, apa pengertian zina secara harfiah? Silakan yang bisa menjawab, angkat tangannya. Zina secara harfiah berarti fahisha, yaitu perbuatan yang keji. Oke, terima kasih untuk jawaban yang kedua. Silakan pertanyaan yang ketiga. Apakah pengertian zina secara istilah? Ya. Zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya, yang sudah menikah ataupun yang belum menikah sama sekali. Oke, terima kasih untuk jawaban yang ketiga. Sebelum saya melanjutkan, ini masih ada pertanyaan yang perlu sampai jawab. Kira-kira materi pada pagi hari ini, apa manfaat mempelajari materi hari ini buat sampean semuanya?
Pak. Ya, silakan. Manfaat kita belajar materi hari ini, kita lebih seleksi dalam bergaul dan terhindar dari perbuatan Oke, zina. terima kasih tepuk tangan jawaban yang jelaskan. Berikutnya, apa motivasi kamu pembelajaran tema pada bab hari ini? Silakan yang bisa menjawab. Ya, Kita jangan sampai terjerumus pada lazim pergaulan bebas dan oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini adalah tujuannya. Tujuannya yang pertama meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, menganalisis surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, membiasakan diri membaca dengan tartil surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadisnya. Yang kelima, menghafal dengan fasih dan lancar Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis. Yang keenam, menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Capaian pengetahuan, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32, kemudian surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Materi pembelajaran hari ini adalah teks bacaan, kemudian identifikasi bacaan, arti mufradat, terjemah ayat, telaah tafsir ayat, isi dan kandungannya. Yang ketujuh yaitu penerapan perilaku menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Capaian keterampilan, ya, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat kedua serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Penguatan, ya, karena di IKM implementasi kurikulum Merdeka ini ada yang namanya penguatan karakter pelajaran Pancasila. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk tadarus, ya. Nanti kita di pertengahan pembelajaran ada yang membaca, kemudian kita baca bersama dan meyakini bahwa menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membiasakan perilaku menjauhi, ya. Jadi kita perlu membiasakan yaitu menjauhi, ya. Menjauhi supaya tidak mendekat daripada apa? Perbuatan zina dan pergaulan bebas sebagai cerminan perilaku menaati perintah Allah. Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadisnya. Hari ini kita akan mempelajari bab 7 yaitu tentang kajian Quran surat Al-Isra ayat 32, Quran surat An-Nur ayat 2 dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Perhatikan judul-judul berikut anak-anakku sekalian. Ini adalah beberapa berita yang sudah terbit di majalah dan koran elektrik dan seterusnya. Di sini bahwasanya pemberitaan semuanya yaitu berhubungan tentang zina. Di sini adalah menggambarkan bahwasanya secara hukum maupun secara agama zina dan pergaulan bebas itu sangat dilarang. Oke, ya. Silahkan sampai perhatikan, kemudian Pak Guru lanjutkan.
Peta konsep. Ya. Kajian Quran surah Al-Isra ayat 32, yaitu kemudian hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian Quran surat An-Nur ayat 2, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan zina. Silakan diperhatikan. Quran surat Al-Isra ayat 32, larangan tentang pergaulan bebas dan zina, ya. Pertama, terjemahan, kemudian yang kedua hukum tajwid yang akan kita lalui di pembelajaran hari ini. Kemudian penjelasan ayat, isi dan kandungan ayat, perilaku cerminan ayat, ya. Oke anak-anak sekalian, sesuai dengan panduan awalnya tadi atau tujuan pembelajaran hari ini, diantaranya adalah tadarus. Mari kita bersama-sama membaca lafaz yang berkaitan dengan pembelajaran ataupun materi pada hari ini. Silakan dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Silakan dibaca terjemahkan. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, perilaku cerminan surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama adalah membatasi pandangan terhadap lawan jenis. Ketika melihat tante-tante lewat, pandangannya harus ditundukkan. Ada cewek seksi melintas yang kebetulan mungkin tidak punya celana, akhirnya pakai celana pendek, harus menundukkan pandangan. Jangan malah berputar sebanyak 180 derajat. Tidak boleh. Betul tidak boleh? Betul. Mengurangi intensitas pergaulan dengan lawan jenis, ya. Paling ini di WA, kemudian di sosial medianya malah terlalu jauh daripada kata pertemanan sesama jenis. Paling lawan jenis semuanya, ya, pertemanannya, ya, sampai 5.000 isinya semuanya cewek, ya. Pak gurunya nge-like, kemudian mungkin feed diabaikan, bahkan dihapus, ya. Berpegang teguh pada norma agama ketika bergaul dengan lawan jenis, ya. Selanjutnya, menghindari jenis tontonan yang mengundang syahwat. Jangan mojok, jangan bobol lab, ya. Tidak boleh. Oke anak-anak sekalian, kita kembali membaca bersama-sama ayat pada surah An-Nur ini dengan harapan nanti ada yang hafal, kemudian juga membaca terjemahannya dan seterusnya bisa menyimpulkan. Misalkan hari ini ada beberapa siswa yang nanti pada hari pembelajaran ini untuk bisa menyimpulkan. Silakan dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum
bacaan surat An-Nur ayat 2 yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya, surat ini mengandung ketentuan hukum yang pasti. Salah satunya hukum perzinahan, ya, kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah, dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah. Beralah masing-masing dari keduanya 100 kali jika perzinahan keduanya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama dan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan kemudian salah satu konsekuensi iman adalah melaksanakan hukum Allah, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan, ya, disaksikan, bukan malah berduaan, ya. Mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman sedikitnya 3 sampai dengan 4 orang. Kenapa? Hukuman itu menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang melihat dan mendengarnya. Selanjutnya, perilaku cerminan surat An-Nur ayat 2. Yang pertama adalah takut mendekati perbuatan zina, ya. Kemudian yang kedua, menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Yang ketiga adalah menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Ini adalah hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Silakan, ada yang memimpin anak sekalian. Silakan bersama dia. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'lawanna ahadukum illa imra'atin ma'ati mahramin. Yang artinya janganlah sekali-sekali kalian hadis riwayat muttafaq alaih. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, pertanyaan pemantik anak-anakku sekalian. Pernahkah Anda merasakan jatuh cinta? Jawab yang bisa menjawab. Angkat tangan yang bisa menjawab. Ya, silakan. Pernah, Pak. Pernah. Kenapa? Apa yang Anda rasakan saat jatuh cinta? Kita akan merasakan perasaan rindu dan ingin bertemu. Allah. Ya, apa lagi selain itu? Kasih sayangnya itu lebih besar Lebih bisa dari apa? dari orang tua. Allah lagi. Bolehkah berperilaku seperti itu? Ya. Boleh. Karena apa? Karena belum didasari atau dihukumi pergaulan yang sah, dan nantinya akan berakibat kepada terdorong untuk melakukan perzinahan. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, pernahkah kalian mendengar istilah LGBT? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ya, ya. Istilah yaitu saling menyukai antara sesama jenis. Saling menyukai, mencintai, merindui sesama jenis. Terima kasih, tepuk tangan untuk jawabannya. Kedua, cara menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, setelah sholat, berzikir, membaca sholawat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat, ya. Karena panjenengan ini sampai ini semuanya dalam posisi sebagai santri di pondok, waktunya dibuat belajar, baca kitab, kemudian membaca nagoman, ngaji di masjid ataupun di pesantren atau pengasuh, ya. Kemudian yang ketiga, menghindari pintu-pintu yang mengarah kepada perbuatan zina. Ya, banyak.
Yang keempat, baca referensi tentang bahaya pergaulan bebas dan zina. Bisa didapatkan di mana? Yaitu lewat buku bacaan, internet, Google, bahkan YouTube sudah lengkap di sana. Yang kelima, mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, ya. Jadi meskipun laki-laki terkadang kalau sudah sudah salah dalam hal berpakaian, ya, sempakan, ya, pakai celana segitiga ketika berenang, ya, di situ juga banyak wisata yang lain itu juga akan mengandung sebuah perlakuan yang mengarah kepada zina, harta dan seterusnya. Kemudian yang keenam, memiliki teman bergaul yang baik, ya. Yang ketujuh, menghindari tempat-tempat maksiat. Contohnya apa? Tempat karaokean, stay, hotel, Top City sudah ditutup, ya. Nah, biasanya warung-warung remang, ya. Ini anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran hari ini Pak Rofun akhiri, namun sebelum itu silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok satu mana? Angkat tangan kelompok satu. Ya, kelompok satu. Kemudian kelompok dua. Ya, kelompok tiga. Oke, kelompok empat. Hadir semuanya lengkap ya? Oke, nanti tugasnya hari ini adalah Pak Gofur sudah menyiapkan di depan, yaitu lafal surat Al-Isra ayat 32, ya, yang dimana lafal di sini adalah sudah Pak Gofur siapkan hukum bacaannya. Nanti per kelompok mencocokkan, ditempel di sampingnya, ya. Namun aturannya adalah ketika pembacaan sholawat bakar berhenti, maka ketika stik berhenti di situ, maka yang berhak menjawab adalah siswa yang berakhir pada berhentinya sebuah sholawat. Oke, ya, paham ya? Kemudian, ya, silakan dimulai dari sebelah kanan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Stop, ya. Silakan kelompok dua untuk maju mencocokkan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Sholatullah salamullah ala. Stop. Silakan. Kelompok 4 maju. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan dilanjutkan. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Stop. Silakan jatuh pada kelompok 1. Silakan maju lagi. Silakan dicocokkan antara lafaz dan hukum bacaannya. Ya, terima kasih. Dilanjutkan, tinggal satu pertanyaan lagi. Dimulai sholawatnya. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Stop. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 3, ya.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Silahkan siapa yang berani menyimpulkan dan membacakan lafal yang sudah tersusun di depan. Silakan. Bacaan dan hukum bacaannya. Silakan. Silakan kelompok 4. Silakan, Mas. 1 baca lafal Wala takrobu. ya, wala Wala. ya, bacaan apa? Mat. Coba mana tabi'i. Ya, oke. Selanjutnya yang lain. Ya, Takrobus zina. Ya. Alif lam ya. ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya. Takrobu, bacaan Al-Falaq Subro. Oke, terima kasih jawaban yang luar biasa. Selanjutnya. Saya bisa jawab yang lain ya. Atau Ya, bacaan apa? hadis mutasil. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya untuk nilai dan kesimpulan pada soal pembelajaran hari ini, Pak Gofur akan menilai di pertemuan yang akan selanjutnya. Kemudian nanti tugas ini bisa diperbaiki dan dikerjakan di rumah, ya. Bisa mencari referensi di buku. Kemudian untuk memperluasnya diantaranya adalah mencari referensi di Google pada Al-Quran ataupun YouTube dan seterusnya. Paham anak-anak sekalian? Sebelum pembelajaran kita hari ini selesai, bagaimana perasaan sampean semua mempelajari materi pada hari ini? Silakan, yang bisa menyimpulkan, silakan. Bagaimana pembelajaran hari ini atau perasaan sampean mempelajari hari ini? Bagaimana perasaannya? Saya Ya? perasaan kita mempelajari bab hari ini merasa senang dan cukup tahu akan tentang bab senang. Oke, terima kasih. Jawab yang pertama ya. Selanjutnya, mari kita atau ada salah satu siswa yang menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini dengan tema menghindari pergaulan bebas dan menjauhi zina. Silakan yang berani menyimpulkan. Oke, silakan berdiri di depan dulu ya. Berdiri Mas, berdiri. Ya, silakan. Yang pertama, kita harus menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Yang kedua, kita juga harus menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas. Oke, terima kasih kesimpulannya luar biasa. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita raih mulai tadi, mulai awal sampai akhir dinilai ilmu dan dijadikan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin. Allahumma amin. Sebelum ditutup, saya akan mengakhiri dan nanti doa dipimpin oleh ketua kelas. Sekian dari Pak Gofur, terima kasih dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mari teman-teman kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan